Berikutnya kita akan kuliah materi berikutnya, yaitu alasan penanaman modal asing dan strategi cara penanaman modal asing. Jadi beberapa alasan kenapa perusahaan-perusahaan itu berinvestasi, perusahaan atau individu ya, berinvestasi di negara lain. Bagaimana cara strategi-strateginya untuk menanamkan berinvestasi di negara-negara lain. Pembahasan kita hari ini adalah tujuan penanaman modal asing, kenapa investor itu berinvestasi di negara lain, jenis-jenis model penanaman modal asing, alasan melakukan investasi di luar negeri, beberapa alasan. Jadi bukan masalah keren-kerenan, logikanya ada banyak alasan kenapa investor atau individu atau lembaga institusi itu berinvestasi di negara lain. Cara-cara memasuki pasar investasi ke luar negeri, ada perdagangan, ada transfer, ada juga penanaman modal langsung. Ini cara-cara untuk memasuki. Nanti kita akan bahas dengan detail bagaimana ini investasi ini bisa dilakukan, bisnis internasional itu bisa dijalankan. Tujuan pertama penanaman modal asing adalah bagi perusahaan penanam modal, ini yang pertama ya, penanaman modal, memperoleh keuntungan dari modal yang ditanamkan, menjalankan operasi perusahaan sesuai strategi dan struktur di lokasi yang relatif tidak beresiko. Maknanya individu atau seseorang ini bisnis oriented ya, untuk mencari investasi, untuk mencari tinggal keuntungan, strategi. Kenapa strategi? Kenapa misalkan Indofood berinvestasi di sana, di Eropa atau di Timur Tengah atau di luar negeri lah gitu. Nanti alasannya adalah masalah strategi. Strateginya apa? Kalau itu dia hanya diproduksi di Indonesia, maka biaya pengkapalan, biaya ekspor, tarif dan lain sebagainya dikenakan. Maka strategi untuk keuntungannya lebih besar, mereka mendirikan perusahaan di mana pasar itu ada, supaya mengurangi hambatan tarif, pajak dan sebagainya, batasan pajak, batasan impor dan sebagainya. Ini strategi saja, jadi strategi untuk menghindari hambatan-hambatan. Atau tenaga kerja juga bisa, alasan tenaga kerja, alasan teknologi dan sebagainya, kemarin sudah kita bahas. Struktur di lokasi yang relatif tidak berisiko, mencari tempat-tempat yang tidak berisiko. Kenapa sekarang ini industri sinar ini, Amerika, perusahaan-perusahaan Amerika memindahkan tempat usahanya di menarik ya, divestasi dari Cina dipindah ke Vietnam, dipindah ke Indonesia dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan resiko politik terutama yang terjadi. Kemudian bagi negara yang tempat modal ditanamkan, ini tujuan. Kenapa setiap negara itu berusaha untuk menarik investasi dari luar negeri. Keuntungan bagi perusahaan partner. Ini partner, jadi misalkan joint venture ya, patungan misalkan. Di situ ada ahli teknologi, di situ ada sinerga, kemampuan, kapasitas tenaga kerja, keahliannya saling bersinergi. Kemudian lingkungan, alasan dari lingkungan, bagi negara lingkungan dan terserapnya tenaga kerja. Perusahaan setiap negara berusaha menarik investasi dari asing itu dalam rangka untuk ini penyerapan. Kalau membuat usaha di dalam negeri atau lagi terserapnya tenaga kerja, membuka lapangan kerja baru dengan adanya investasi asing itu. Tetapi di sini kan tidak 100% mesti tenaga dari negara di mana itu beroperasi. Tentunya ada beberapa tenaga kerja yaitu dari asing, itu sudah otomatis. Kalau penyertaan modal kemudian disertakan tenaga asing itu masuk ke suatu negara, itu sudah suatu ya, hukum alamnya ya seperti itulah. Kalau orang menanamkan investasi di negaranya, maka dia punya orang-orang yang
misalkan perusahaan Amerika investasi Indonesia, artinya perusahaan Amerika ini ada orang yang punya kompetensi ya, untuk melakukan investasi. Jadi otomatis dia akan menanamkan orangnya di negara itu udah hukum alamnya seperti itu. Tetapi pemerintah juga mengadil, sebenarnya punya undang-undang, peraturan. Misalkan ada direksi, tingkat direksi tidak semua boleh diisi dari orang-orang asing seperti itu, tapi semuanya yang lain adalah dari negara, tenaga lokal, kecuali tenaga yang di negara itu tidak dimiliki tenaga skill tertentu yang tidak dimiliki di negara itu, mau tidak mau kita harus mendatangkan dari negara asing. Itu aturan tentang peraturannya sudah ada. Setiap negara punya aturan sendiri dalam mengatur bagaimana tenaga kerja asing dan lokal yang harus terserap. Tetapi perlu dipertimbangkan dampak ya. Ini ada dampaknya, investasi asing itu nanti ada positif negatifnya mesti ada, baik itu langsung atau tidak langsung, berbagai aspek seperti lingkungan, ekonomi, budaya setempat. Lingkungan kemungkinan ada perusahaan lingkungan dan sebagainya, maka di situ juga pemerintah setempat juga mempunyai undang-undang tentang bagaimana menjaga lingkungan. Dan dampak ekonomi juga bisa positif bisa negatif. Ekonomi lapangan kerja meningkat, karena di situ bisa menyerap tenaga kerja dan sebagainya. Ekonominya, harga akan lebih murah daripada kalau itu barang-barang itu diimpor dari negara asalnya, kemudian kalau itu didatangkan ke Indonesia nanti harganya akan lebih mahal. Tapi beda kalau itu nanti diproduksi di dalam negeri, itu produk asing kemudian diproduksi di negara yang bersangkutan, maka cenderung harganya akan lebih murah. Tapi ini juga akan berdampak negatifnya, misalkan maka produk-produk lokal akan juga kalah bersaing ya. Seperti itulah terjadinya. Positif negatif mesti ada. Budaya setempat misalkan kalau disesuaikan investasi di negara asing itu mesti akan membawa produk yang kadang-kadang itu tidak sesuai dengan budaya setempat, maka kita harus menyesuaikan. Misalkan contoh ekstrim ini peraturan saja, misalkan kalau industri turisme otomotif di Amerika atau di Eropa itu adalah misalkan tempat drivernya itu sebelah kiri, tapi Indonesia ada sebelah kanan. Ini otomatis akan ada penyesuaian tentang budaya pun juga gitu. Apa yang baik di budaya di asing sana belum tentu di domestiknya itu dianggap baik, belum tentu, justru malah kebalikan juga mungkin, juga bisa juga. Ini yang terjadi. Ini dampak positif negatif tentang penanaman modal asing. Kemudian jenis-jenis penanaman modal asing, jenisnya adalah misalkan di sini ada investasi portofolio, pembelian saham asing, bond saham asing atau bond. Ini ada jenis hutang ya, obligasi. Bond itu adalah obligasi. Jenis-jenis. Jadi investasi itu berupa portofolio, yaitu masuk ke investasi di sebuah negara dengan cara membeli saham perusahaan. Yang di situ di negara itu, misalkan Philip Morris misalnya investasi di Indonesia dengan cara membeli sahamnya Sampurna, ya. Atau investor Indonesia membeli sahamnya di perusahaan asing, seperti itu. Investor Indonesia membeli sahamnya saham asing di pasar modal asing ya, atau bond obligasi bisa juga membeli ini. Jadi investor Indonesia membeli obligasi Amerika, bond di Amerika, betul, atau orang Amerika membeli obligasi Indonesia. Ini adalah investasi asing berupa surat berharga, baik itu modal sendiri, baik itu saham maupun obligasi atau bentuk sekuritas lainnya, dengan mengharapkan return dalam bentuk dividen, bunga, peningkatan modal dapat dilakukan oleh perusahaan individu, kelompok atau lembaga. Jadi yang bisa melakukan pembelian surat berharga ini bisa juga individu perorangan. Dengan surat berharga ini akan dapat dividen dari saham, dapat dividen dari obligasi, dapat bunga atau peningkatan modal. Peningkatan ini yang melakukan siapa? Yang melakukan bisa individu, perorangan, kelompok
kelompok tertentu atau lembaga institusi adalah institusi. Philip Morris itu adalah institusi, satu lembaga, satu perusahaan pemilik modal seperti itu. Itu adalah gabungan dari berbagai macam-macam membentuklah itu Philip Morris, sehingga mereka memiliki modal yang kuat membeli perusahaan, tapi yang membeli itu pihak lembaga institusi. Contohnya tadi Philip Morris membeli saham Sampurna. Philip Morris itu bukan nama seseorang, Philip Morris itu nama institusi, lembaga keuangan. Investasi langsung ya, jenis modal ini, penanaman modal asing ini modalnya adalah dengan model penanaman modal asing, forex direct investment FDI itu, forex direct investment, penanaman modal asing, melibatkan komitmen manajerial dalam operasional perusahaan di luar negeri. Artinya mendirikan perusahaan baru di luar negeri, membuat perusahaan baru di luar negeri. Tentunya di situ kan dengan adanya juga operasional, ada manajerial, ada pemasaran dan sebagainya, itu ada satu apa ya, misalkan tadi misalkan Indofood berinvestasi di negara asing, di situ manajernya, sistemnya, pemasarannya, dan tenaga kerjaannya itu adalah manajerialnya itu diatur oleh perusahaan induknya kan. Kemudian juga bantuan di sini ada juga penanaman modal asing berupa teknologi, keahlian mesin maupun peralatan seringkali menjadikan bagian dari FDI. Jadi penanaman modal asing itu biasanya kan disertakan di situ manajerialnya, bagaimana memanagenya perusahaan itu, bagaimana tenaga ahlinya, bagaimana teknologi yang digunakan adalah sesuai dengan pemilik investasi, lembaga investasi asing itu beserta seluruh komponennya yang masuk itu, beserta seluruh komponennya, bukan hanya sekedar pabriknya saja, tetapi juga manajemennya juga di bawah, teknologinya juga dilibatkannya, apa yang dia miliki itu masuk di situ, tidak mengikuti manajemen lokal atau tidak juga teknologi lokal, tidak hanya semena-mena menggunakan teknologi lokal juga tidak. Alasan memasuki pasar luar negeri, pertama menciptakan pasar baru. Produk lokal jenuh, di dalam negeri jenuh, maka dia mencari pasar baru. Pertama adalah kejenuhan pasar dalam negeri, untuk bisa supaya kemarin sudah saya jelaskan produk life cycle-nya itu tidak turun, tapi bagaimana bisa naik lagi, maka kita ekspansi ke luar negeri supaya bisa naik, produk life cycle-nya bisa, sehingga tidak menunggu jatuh, tenggelam gitu. Kemudian preferential trading arrangement, yaitu perjanjian pasar bebas pada kelompok negara anggota. Ini adalah organisasi ekonomi ya, ekonomi, tetapi tetap menerapkan restriksi pada negara di luar anggota PTA, kerjasama internasional antar lembaga, antar pemerintah. Ini jadi manajemen ASEAN, contohnya ASEAN membebaskan tarif pajak di antara negara ASEAN, atau Uni Eropa, misalnya Uni Eropa membuat satu mata uang bersama Uni Eropa, seperti itu contohnya, kerjasama dalam bidang ekonomi maupun bisa juga yang lainnya, terutama dalam alasan-alasan perusahaan pasar luar negeri. Kemudian yang berikutnya adalah yang C adalah GNP, Gross National Product, negara lain meningkat, pasar tumbuh. Jadi dengan ekspansi itu menjual produknya ke pasarnya tumbuh, produksi dalam negeri juga semakin makin besar, GNP-nya akan naik, seperti itu. Ini alasan dari investasi ke luar negeri. Dan komunikasi lebih tepat, artinya komunikasi lebih tepat karena lebih dekat kan, seperti itu.
Alasan yang kedua adalah memperoleh laba yang lebih besar. Alasan memperoleh laba yang lebih besar, penerimaan yang lebih besar karena saingan lebih sedikit. Jadi ya, produksi dalam negeri jenuh, persaingan banyak, gitu. Makanya di luar negeri produk persaingannya belum banyak, masuklah di sini. Pasar yang lebih luas, persaingannya juga belum banyak. Biaya barang yang dijual lebih rendah. Biaya barang yang dijual lebih rendah karena di setempat memproduksi di negara tempat di mana pasar itu ada, karena di situ tidak ada tarif pajak atau hambatan-hambatan dari ekspor impor, karena diproduksi di negara itu, maka dia akan bisa menekan biaya peraturannya terutama. Kalau itu biaya tenaga kerja, mencari tenaga yang lebih mudah, teknologi yang lebih canggih akan menghasilkan produk lebih murah dan sebagainya. Teknologi itu kan mencenderungkan menghasilkan produk yang kualitas bagus, harga yang lebih murah, secara relatif lebih murah gitu ya. Kalau itu seandainya hanya diproduksi di negerinya sendiri, keuntungannya lebih tinggi dari ekspor. Jadi seandainya ada proses satu, awalnya kan perusahaan luar negeri itu menjajaki pasar itu dengan adanya ekspor impor yang dulu kita sudah pernah bagus. Nah, ekspor itu ternyata begitu dengan ekspor itu pasarnya bagus gitu. Tetapi karena ada hambatan-hambatan, biaya kan bengkak. Nah, maka kalau itu mempertimbangkan antara dengan model ekspor atau dengan model memproduksi itu di negara itu seperti itu, pertimbangannya lebih mana yang lebih menguntungkan, antara ekspor produksi di negara asal atau diproduksi di dalam negeri pasar yang kita tuju itu, pertimbangannya mana yang lebih menguntungkan. Seperti itu alasan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Alasan berikutnya adalah pasar percobaan, coba ekspor penjajakan, seperti itu, dicoba prospeknya bagus tidak, untungannya pasarnya seperti apa, responnya dari pelanggan seperti apa di luar negeri. Dicoba melindungi pasar domestik. Kenapa melindungi pasar domestik tadi? Supaya pasar domestik itu tidak terlalu tidak jenuh tadi, supaya perusahaan tidak mati, maka dia ekspansi. Atau misalnya persaingan di dalam negeri terlalu ketat, maka dia investasi di negara lain supaya tidak mati. Kemudian mengikuti pelanggan ke luar negeri. Jadi mengikuti pelanggan di luar negeri. Jadi produknya misalkan pasarnya di Indonesia, tapi itu produk Jepang, maka Jepang memproduksi di Indonesia, ikut pasar. Seperti itu. Kemudian menyerang pasar dalam negeri pesaing. Ini menantang, yang biasanya perusahaan menantang. Ada pesaing justru masuk ke dalam negara pesaing. Perusahaan otomotif, contohnya otomotif. Eropa itu juga memproduksi mobil otomotif, tapi Jepang justru masuk ke Eropa. Industri Jepang, otomotif Jepang masuk ke Eropa. Jadi saling seperti itu. Kemudian menggunakan produk luar negeri untuk menekan biaya. Alasannya apa? Alasannya contohnya kalau seandainya produk itu diproduksi di dalam negeri, karena kualitas rendah atau kualitasnya rendah, mutunya, harganya diproduksi dengan lebih mahal, itu akan, misalkan kalau ada produk di luar negeri itu didatangkan Indonesia, kemungkinan harganya lebih murah gitu. Maka pilihannya mendatangkan itu di luar negeri, karena produk dalam negeri itu terlalu mahal. Kalau diproduksi terlalu mahal, maka tidak mau mendatangkan dari luar negeri, akhirnya lebih murah. Contohnya industri adalah industri alutsista gitu ya, misalkan Sukhoi itu kalau diproduksi Indonesia akan lebih mahal,
dibandingkan kalau itu hanya impor saja dari apa istilahnya, dari Rusia. Itu akan lebih murah daripada kalau itu diproduksi di Indonesia sendiri. Bisa saja karena kita tidak punya kapasitas untuk memproduksi itu. Nah, sehingga kalau kita memaksakan diri, kualitasnya lebih jelek, harganya lebih mahal, bisa juga jadi pertimbangannya. Jadi untuk industri-industri tertentu itu menjadi pertimbangan. Adanya growth triangle, sekelompok negara yang berdekatan secara geografis saling melengkapi kebutuhan produksinya. Ini kelompok ASEAN. Negara tertentu memiliki kelebihan tertentu. Misalkan ASEAN itu merupakan negara ASEAN. Eropa misalkan Singapura, dia tidak punya lahan misalkan, tetapi dia punya modal, gitu loh maksudnya. Saling investasi di negara tetangga. Adanya zona bebas ekspor, alasannya ada memasuki pasar internasional itu karena adanya bebas ekspor, sehingga kita bisa masuk kemana-mana. Yang berikutnya melindungi pasar perusahaan luar negeri, misalkan karena pembatasan barang impor, tetapi jika produksi itu di negara tersebut menjadi barang lokal. Dulu kita sudah jelaskan kenapa kita apa istilahnya, Coca-Cola itu mendirikan pabrik di Timur Tengah gitu misalkan. Tidak mendatangkan produk Indonesia itu langsung dari Indonesia, diproduksi Indonesia kemudian didatangkan ke Timur Tengah. Nah, di sini kan terjadi hambatan, nanti terjadi pembatasan impor. Bisa saja Timur Tengah membatasi impor. Untuk menghindari batasan impor tadi, langsung Indofood berinvestasi di Timur Tengah, sehingga nanti batasan impor tidak bisa diatasi. Tapi jika produksi negara tersebut menjadi barang lokal, jadi kalau diproduksi di Timur Tengah, Indofood memproduksi di Timur Tengah, dipasarkan di mana? Di Timur Tengah sendiri, itu jadi produk-produk lokal Timur Tengah tapi itu pemiliknya pemilik sih. Contohnya dari Amerika, dari perusahaan-perusahaan, kalau Philip Morris industri rokok, kalau Marlboro dijual di Indonesia, itu kan menjadi impor. Nah, dia produksi Indonesia, jadi produknya jadi produk lokal, walaupun itu sebenarnya industrinya adalah pemiliknya asing, tapi kita diproduksi Indonesia jadi barang lokal. Atau alasan berikutnya adalah kekurangan valuta asing. Jadi pasar luar negeri akan menciptakan, kalau ekspor itu kan menjadikan hasil devisa dari penjualan barang itu, atau devisa dari surat-surat berharga. Dividen itu akan menghasilkan masuknya investasi asing itu ke luar negeri, itu kita akan memperoleh keuntungan dari luar negeri, akan bisa menghasilkan devisa negara. Ini alasan, sehingga cadangan devisa valuta asing akan lebih tinggi yang masuk Indonesia. Produksi lokal oleh pesaing, produk-produk lokal oleh pesaing, alasan investasi di tadi, alasan investasi di luar negeri tadi. Ada yang ke-12, produksi lokal oleh pesaing. Dan menguasai pasar hulu hilir. Hulu dari misalkan rokok itu dari petaninya, perkebunan, kemudian distribusi, kemudian supply milik sendiri, kemudian industri pabriknya, kemudian transportasinya untuk ekspedisi pengiriman barang sampai ke retailnya. Nah, itu adalah penguasaan pasar hulu sampai hilir, itu dikuasai oleh satu perusahaan. Bahkan oleh Sampurna itu dia sampai punya kerjasama dengan petani, punya perkebunan sendiri, cengkeh, atau untuk bekerjasama dengan petani, memberi modal pada petani, kemudian itu diterima sebagai pemasok untuk Sampurna, habis itu diproduksi dalam negeri, bahkan sampai punya industri konstruksi sendiri, punya pesawat sendiri, punya lembaga keuangan sendiri. Itu artinya menciptakan pasar, dari menciptakan
dari awal sampai akhirnya itu di dalam satu 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 perusahaan. Kemudian investasi luar negeri itu adalah alasan proteksionisme, melindungi dalam negeri, itu jaminan pasokan. Tadi jamin pasokan supaya ada pasokan terjaga. Mengambil alih teknologi dan pengetahuan. Jadi alih teknologi mendatangkan, misalkan Astra memproduksi di Indonesia. Indonesia berharap memperoleh teknologi, atau kita keluar negeri, perusahaan di dalam negeri investasi negeri di mana teknologinya yang lebih tinggi, lebih canggih, seperti itu akan menciptakan teknologi, menciptakan kemudahan, kualitas, kemudian harga akan lebih murah. Diversifikasi geografi. Diversifikasi itu adalah penganekaraan, membagi tempat geografinya, membagi tempat. Misalkan Indofood Indonesia memproduksi di Indonesia, tapi ketika itu dipasarkan di Afrika, maka dia mendirikan perusahaan di Afrika karena pasar dia di Afrika. Kalau itu pasarnya di Eropa, maka dia rencana membeli industri perusahaan sejenis, diambil alih, dibeli di Eropa untuk mendirikan produk yang dimiliki. Nah, di Timur Tengah mendirikan perusahaan di Timur Tengah. Bagi geografis, mana Pak di masa di Afrika, mana di Eropa, mana Timur Tengah, mana Indonesia. Itu adalah geografi, diversifikasi. Kemudian memutuskan keinginan manajemen untuk melakukan ekspansi. Jadi ada kehendak manajemen. Alasannya manajemen punya alasan banyak ya untuk melakukan ekspansi itu. Ya, ujung-ujungnya kalau itu orientasinya pada manajemen, orientasi pada laba, pengembalian, ya, keuntungan, ya potensi dia mengendaki adalah potensi keuntungan kalau itu investasi di negara asingnya sana. Ini kurang lebihnya seperti ini dulu. Berikutnya cara memasuki pasar luar negeri adalah trade, itu adalah ekspor. Ada subkontrak, contracting, dan counter trade. Transfer Turki project, lisensi dan financing. Kemudian penanaman modal langsung, yaitu merupakan secara ini ya, model cara untuk memasuki pasar luar negeri. Pertama tadi adalah ada perdagangan, ada transfer yang modelnya ini, menggunakan ini. Nah, penanaman modal langsung, FDI yang tadi sudah dijelaskan waktu di awal. Subkontrakan produksi, saling pertukaran perdagangan. Kemudian di sini ada macam lisensi, ada franchise dan sebagainya. Itu ada satu model cara memasuki model ASEAN, investasi ke luar negeri. Coca-Cola, model untuk Coca-Cola, KFC dan sebagainya, Unilever dan sebagainya, itu adalah dia pakai model yang transfer ini. Kemudian ada modal asing, jadi ini kan perwakilan di luar negeri. Jadi Indofood, misalnya Indofood Coca-Cola Indonesia, ada Indofood Timur Tengah dan sebagainya. Ada joint venture, itu ada kerjasama gabungan antar perusahaan lokal dengan perusahaan asing. Kontrak manufaktur berproduksi produk ya, dan manajemen kontrak, ini teknologi manajemennya. Ini cara model untuk memasuki pasar luar negeri. Kemudian yang pertama ekspor, menjual barang jasa produksi luar negeri ke negara asing, ke luar negeri ya. Kemudian investasi kecil, ini keunggulan ekspor ya. Nah, ini ya otomatis relatif kecil karena produknya di dalam negeri, dia tidak perlu mendirikan perusahaan di tempat lain. Ini keunggulan, tapi nanti juga ada kelemahannya ya.
resiko relatif kecil dari bentuk penanaman modal lainnya. Di awal penanaman modal itu mesti ada banyak urusan hambatan-hambatan tentang penanaman modal juga ada. Kemudian keuntungan dapat mencapai berbagai lokasi di dunia dan dapat memperoleh pengalaman kurva ekonomi, yaitu ada tingkat pertumbuhan ekonomi. Dapat misalkan keuntungan dari berbagai lokasi dunia, misalkan di satu tempat itu prospek, di tempat yang lain tidak prospek, itu artinya terjadinya diversifikasi geografis tadi. Di satu tempat negara tertentu itu terjadi kekacauan, tapi di tempat yang lain terjadinya aman, seperti itu. Jadi akan bisa lebih menguntungkan dari berbagai banyak negara. Terjadi kerugian ekspor adalah tingginya biaya transportasi, restriksi perdagangan, kemudian problem agen lokal. Biaya transportasi ini karena di sini ada pengiriman barang, ekspedisinya mahal, seperti itu juga. Kemudian ada hambatan dalam perdagangan, jadi ada tarif, ada pajak, ada kuota dan sebagainya dari pemerintah setempat, batasi jumlahnya, seperti itu. Atau problem-problem dengan agen lokal, tentang karakter agen-agen lokal. Jenis ekspor tidak langsung melalui berbagai jenis lembaga pengekspor, melalui agen manufaktur dan agen komisi ekspor, pedagang ekspor, dan perusahaan internasional. Ini model dari ekspor ya, lembaga-lembaga yang menyelenggarakan ekspor. Kemudian secara langsung barang dan jasa dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi ini tadi lewat lembaga pihak ketiga, di sini perusahaan langsung melakukan sendiri langsung kepada memasarkan sendiri di negara-negaranya. Mendirikan cabang, misalkan cabang bisa saja mendirikan cabang itu dalam atas kendali dari perusahaan dalam negeri, pemilik di negara asal cabang itu. Kemudian bekerjasama dengan agen luar negeri yang ditunjuk, distributor, perusahaan pelaku, dan pedagang. Ini jenis-jenis tentang ekspor. Untuk subcontracting, pabrik di negara berkembang membuat produk sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan perusahaan dari negara maju dengan mengirim produk ke perusahaan pemesan untuk dipasarkan. Subcontracting, dari negara yang maju mengirim produknya ke perusahaan pemesanan untuk dipasarkan. Subcontracting. Jadi produk itu sebenarnya produk asing, tetapi itu diproduksi di negara itu. Subkontraknya. Counter trade, perdagangan internasional di mana sebagian dari pembayarannya bukan berupa uang dalam currency yang berlaku internasional. Jadi pertukaran perdagangan. Beli Sukhoi dari Rusia, Indonesia mengimpor Sukhoi, Indonesia ekspor kopi ke mana itu, ke Rusia. Contohnya seperti itu. Jadi ada beberapa jenis counter trade. Yang pertama ada counter purchase, perdagangan langsung, pertukaran perdagangan yang tadi saya jelaskan di awal. Kompensasi, apa kompensasinya? Kompensasi misalkan kita mau ada imbal baliknya gitu, ada imbal baliknya. Kompensasi imbal balik. Kemudian barter barang dengan barang ya, dan pergantian, kemudian offset dan clearing account, penyesuaian dengan keuangan ya, clearing account dari segi keuangan. Turki Project suatu bentuk ekspor teknologi, keahlian, manajemen, dan pada kasus tertentu peralatan modal. Jadi contohnya di sini adalah teknologinya, baku yang dia miliki, kemudian keahlian dalam manajemennya, bagaimana memasarkan, bagaimana memproduksi, bagaimana memanage keuangannya. Ini
jadi ditentukan oleh perusahaan induknya sana, dan pada peralatan-peralatan yang standarkan oleh perusahaan induk. Kontraktor yang menyanggupi untuk desain dan membangun pabrik, mensuplai teknologi proses, menyediakan bahan mentah, input, serta melatih tenaga kerja. Setelah masa uji coba, tempat pabrik akan diserahkan kepada pembeli. Jadi semuanya distandarisasi oleh perusahaan induknya. Secara operasional, keuangannya, pemasarannya, dan sebagainya. Nanti model produksinya seperti apa, produknya sudah seperti apa, itu dari model ini. Keuntungan Turki Project tadi, memperoleh return pendapatan dari keahlian teknologi proses yang dimiliki oleh negara-negara yang terbatas penanaman modal asing. Jadi keuntungan adalah memperoleh teknologi, karena di teknologi itu didatangkan oleh negara-negara, perusahaan yang investasi dari luar negeri. Ini keuntungan alih teknologi. Manajemen juga bisa juga keahlian-keahlian yang lain. Keuntungannya itu. Kerugiannya menciptakan pesaing yang efisien, menciptakan pesaing yang efisien. Jadi di sini nanti kalau perusahaan lokal asing masuk dan masuk ke dalam persaingan ke dalam negeri, di situ akan terjadi persaingan. Persaingan itu akan menciptakan apa? Menciptakan juga efisiensi, mana yang kualitasnya bagus, mana yang produknya yang murah, bagus, itu akan menang. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah pelanggan. Tetapi dari si pihak pesaing akan jadi kerugian. Tapi sebenarnya terjadinya persaingan itu yang diuntungkan adalah pedagang, customer, pelanggan. Karena pelanggan akan mencari mana yang lebih banyak pilihan. Kalau pesaing masuk maka banyak pilihan bagi pelanggan, ya, bagi pelanggan. Tapi bagi itu ada perusahaan industri sejenis, itu dia harus memacu diri, bagaimana mempertahankan eksistensinya diri, dia harus meningkatkan dirinya sendiri, kualitasnya, produksinya, teknologinya, manajemennya, dia berusaha. Gitu. Dari sisi mana kita rugi ini dari segi pesaing juga bisa, tapi dari segi konsumen sebenarnya itu konsumen ditawarkan banyak pilihan. Dalam jangka panjang kurang eksis di pasar, jadinya ini kurang eksis karena akan masuk itu tadi, persaingan makin besar tadi. Ada lisensi memberi hak penggunaan intangible property untuk suatu produk dengan menerima royalti. Ada lisensi Unilever, yang banyak itu Unilever yang kita bisa kenal di sini dengan mudah, itu Unilever. Unilever itu tidak diproduksi di Amerika, tetapi itu diproduksi lokal. Ada Unilever Indonesia, ada juga Unilever Malaysia, ada Unilever India, ada Unilever Pakistan dan sebagainya. Coca-Cola juga gitu. Itu tidak langsung minuman itu didatangkan dari Amerika, enggak. Tapi itu diproduksi lokal-lokal dengan brand-brandnya, brand perusahaan induk di sana. Bentuknya adalah misalkan ada hak paten, copyright, ada trademark, ada formula. Ini semua nanti ada ujung-ujungnya itu nanti ada kewajiban kepada perusahaan induk. Maka ada biaya, ini semuanya ada biaya untuk mendapatkan hak paten ini, semua nanti harus membayar hak paten, copyright ini kepada perusahaan induknya. Maka dari nanti ada transaksi internasional terjadi di situ, ada pembayaran tentang penggunaan merek, brand dan sebagainya. Kewajiban dari perusahaan perusahaan cabang kepada perusahaan induk. Tadilah di situ nanti transaksi internasional terjadi. Keuntungan lisensi adalah biaya pengembangan resikonya rendah. Jadi yang mengembangkan, yang melakukan riset and development adalah perusahaan induknya. Jadi lokal tidak perlu banyak begitu, tidak perlu banyak sebanyak kalau itu perusahaannya hanya dikelola sendiri. Kerugiannya kurang kontrol atas teknologi yang dipakai oleh lisensi, kurangnya kontrol karena menjauh toh.
tidak bisa mengendalikan dengan sendirinya. Perusahaan yang memiliki itu tidak bisa mengontrol, karena di semuanya distandarisasi dari perusahaan induknya, baik itu produk, baik itu harga, baik itu kualitas, baik itu jenis produknya, itu kan ditentukan oleh perusahaan induk. Tidak dapat memilih lokasi tertentu, mendapat pengalaman skala ekonomi sendiri. Ini ditentukan lokasi. Kemudian skala ekonomi sendiri tidak mendapatkan skala ekonomi sendiri. Artinya secara individu itu tidak semua penghasilan yang dia terima itu tidak dia terima sendiri, tapi harus ada kepada perusahaan induknya tadi. Tidak dapat mengkoordinasi strategi secara global karena keunikan masing-masing negara lokasi. Jadi setiap negara punya keunikan sendiri, itu tidak bisa distandarisasi secara menyeluruh. Misalkan ada, tapi biasanya ini akan menyesuaikan juga, atau sedikit-sedikit banyak juga akan menyesuaikan dengan selera pelanggan setempat. Seperti KFC itu kadang-kadang sebenarnya yang dikehendaki kan standar rasa, taste-nya itu ada standar, tetapi akan terasa beda taste-nya itu antara KFC Indonesia dengan KFC Eropa, dengan KFC Timur Tengah, Afrika, itu akan punya taste yang berbeda. Tadi akan sedikit-sedikit akan menyesuaikan dengan lokal di mana itu bergerak. Untuk franchising menjual intangible property trademark, tetapi lebih spesifik dengan aturan lebih ketat. Franchising, keuntungan biaya pengembangan dan risiko rendah karena sudah dibentuk oleh franchisor. Tadi termasuk R&D development tadi, research and development. Kerugiannya tidak bisa mengontrol langsung dari pusat, sulit mengkoordinasi strategi global yang tadi kurang lebihnya. Owner subsidiary, anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan induk, mendirikan perusahaan cabang di luar negeri. Mulai dari nol membangun pabrik, jadi karena mendirikan perusahaan langsung kan di luar negeri itu. Jadi dia menyiapkan lokasinya, dia menentukan kontraktornya siapa, menentukan semuanya sendiri, tenaga kerjanya sendiri, dia dikelola sendiri dari negara lain. Kemudian membeli 100% saham untuk yang sedang berjalan, murni, kalau mendirikan perusahaan murni dengan modal sendiri dikelola sendiri, seperti itu. Kemudian membeli distributor suatu usaha sehingga memperoleh jaringan yang cocok dengan jenis usaha perusahaan induk. Jadi jenis-jenisnya, jadi ada beberapa ini. Berikan langsung dari nol, kemudian saham 100%, kemudian beli distribusi, jaringan yang cocok sesuai jenis perusahaan induknya, pilihan jenis distribusinya. Keuntungannya teknologi terlindungi dengan pemilik induk, karena dikendalikan dalam kendali 100%. Memperoleh koordinasi strategi global, ada strategi global yang dia miliki. Dapat menentukan lokasi yang diinginkan serta mendapat pengalaman dari skala ekonomi. Semakin besar gitu, artinya makin skala ekonomi itu makin besar lokasinya, maka semakin pengalaman itu diperoleh. Kemudian kerugian, biaya dan risikonya tinggi. Biaya risikonya tinggi karena ini masuk itu belum dari nol gitu, tentunya biayanya akan lebih besar. Risiko tinggi kan karena kadang-kadang belum punya pengalaman murni 100% di negara itu, bergerak di situ kan, belum punya pengalaman secara murni. Beda kalau itu investasi dengan membeli perusahaan yang sudah ada berjalan, itu dibeli, berarti sudah punya pasar, punya teknologi, punya pabrik, punya tenaga kerja, punya manajemen, itu dibeli. Beda seperti itu ya.
Joint venture, suatu kerjasama dalam bisnis antar dua organisasi atau lebih yang memiliki kepentingan sama. Jadi saling join antar dua lembaga atau lebih ya. Bentuknya perusahaan patungan MNC, multinational corporation, dan lokal, perusahaan multinasional dengan perusahaan lokal kerjasama. Perusahaan patungan antar dua MNC di negara ketiga. Dua perusahaan multinasional bekerja sama di mendirikan perusahaan di negara ketiga. Guna perusahaan patungan antar agen, agen pemerintah. Biasanya dari negara tempat investasi akan ditanamkan patungan antar agen pemerintah. Kerjasama antara dua atau lebih perusahaan dalam jangka waktu yang tertentu, kerjasama joint venture ya. Misalkan alih teknologi, misal pembuatan kapal selam Indonesia dengan Korea, ini kerjasama, kemudian diproduksi di Korea berapa unit, nanti habis itu akan diproduksi di Indonesia. Itu termasuk alih teknologi kerjasama. Keuntungannya akses atas pengetahuan kondisi lokal dari partner. Ini keuntungan. Berbagai biaya pengembangan dan risiko tadi bisa ditekan, pengembangan LNG-nya bisa ditekan. Beda kalau itu murni ya, murni itu perkembangan sendiri, teknologi sendiri. Secara politik lebih diterima oleh pemerintah. Ya, kerjasama ini biasanya lebih dipercaya karena ada perusahaan lokal juga di situ bekerja sama. Dalam artian itu tidak, pengendalian pemerintah akan lebih bisa dipercaya oleh pemerintah. Kerugiannya kurang kontrol penuh dengan teknologi karena ada pihak ketiga ya tadi, pihak kerjasama. Beda itu kalau perusahaan murni sendiri, dikelola sendiri. Kalau bersama ya berarti kan kontrolnya dari dua belah pihak atau tiga pihak yang saling bekerja sama. Dari segi apa saja, dari semuanya. Karena milik bersama berarti yang mengontrol ya bersama. Tidak dapat mengkoordinasi strategi global ya disesuaikan dengan setempat tadi. Tidak dapat memilih lokasi dan pengalaman skala ekonomi tergantung pada perkembangan usaha patungan tersebut. Karena ada dua pihak, patungan berpatungan, maka adanya seandainya itu hasil laba itu tidak murni dimiliki sendiri, tetapi harus dibagi pembagian apa sajalah dari segi keuntungan skala ekonominya. Kontrak manufaktur, suatu perusahaan mengontrak perusahaan lain untuk memproduksi satu jenis produk jasa dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Tanggung jawab pemasaran tetap dipegang oleh perusahaan pemberi kontrak. Strategi aliansi, perjanjian kerjasama di antara pesaing, baik dalam jangka pendek, kerjasama dengan pesaing ya, dalam satu pengembangan produk maupun dalam jangka waktu panjangnya. Contoh Motorola atau Toshiba untuk membuat mikroprosesor, kerjasama antar pesaing. Untuk mengendalikan pasar Jepang, Toshiba share fixed cost, saling melengkapi keahlian yang dimiliki. Jadi saling melengkapi, bekerja sama di antara pesaing itu sendiri, saling bekerja sama.